gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will Shalom umat Tuhan. Mari kita umat Tuhan yang percaya, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita. Kuasanya membangkitkan dan memulihkan setiap kita. Kita percaya kuasanya akan memulihkan setiap umatnya. Hari ini ada kemenangan yang besar. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuasanya dinyatakan bagi kita. Ada kemenangan yang besar. Ada sukacita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami percaya hari ini adalah saat pembebasan, saat keselamatan bagi setiap umat-Mu. Pemulihan atas setiap kami, sebab kami umat yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Kami akan menerima kemenangan yang besar hari ini. Sebab Allah bangkit bagi kami. Sebab Allah telah menyelamatkan hidup kami, menebus kami menjadi umat yang berkemenangan. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai dan kami bersyukur bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya kami akan menerima kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang sudah ditebus bersama dengan saya katakan amin. Mari bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa, Dia bangkit dari maut. Haleluya. Yes Lord. Ya. Sekarang telah tiba kata keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Karena sekarang telah tiba keselamatan. Ada kuasa saat ini Tuhan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya katakan oleh darah Anak Domba. Katakan oleh kesaksian kita. Kita, oh ya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Let's go. Sekarang telah tiba, oh ya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Yesus Kristus Allah yang diurapi, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba. Kata oleh perkataan kesaksian umatnya. Dan iblis dikalahkan. Kuasanya sudah
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak. Dan sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita kemenangan Tuhan ada di tempat ini, amin. Biarlah api kemuliaannya tercurah atas kita, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Yesus Raja segala raja, amin. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sorakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga,
berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti segala kondisi kita apapun itu. Tetaplah percaya, berdoa, dan selalu bersyukur di hadapannya. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Mari dari awal katakan, percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Tuhan peduli, Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Tuhan kita peduli, Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Amin. Katakan dengan iman, percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, selalu bersyukur setiap waktu kita. Amin. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Katakan dengan iman, Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti, segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti, segala masalah yang kita
telah buktikan kasih-Mu Tuhan. Lewat Paskah, saat ini kami percaya Tuhan, darah-Mu telah menebus kami. Darah-Mu memberi kemenangan buat setiap kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Jiwa kami haus dan rindu akan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan kemenangan. Kami rindu merasakan mujizat kuasa kebangkitan itu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar setinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar setinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Hatiku merindukan-Mu, ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Jiwaku haus, seperti sungai yang merindukan air Bapa. Jiwa kami haus, kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu katakan, ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Hatiku merindukan-Mu, ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Hanya Yesus Bapa-Ku. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Hanya Yesus Bapa-Ku. Hanya Yesus Bapa-Ku. Mari sembah, mari tinggikan namanya. Dia hadir di setiap penyembahan umatnya. Mari rasakan hadiratnya saat ini. Hadiratnya yang memulihkan setiap kita. Hadiratnya yang membangkitkan setiap iman kita.
Mari angkat suaramu. Mari pandang Jesus. Dia yang telah hidup. Dia yang telah berkuasa. Dia yang sudah nyatakan. Oh, haleluya. Jesus. Jiwa kami merindukan Engkau seperti rusa merindukan sungaimu Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Mari puaskan kami, mari segarkan kami Tuhan. Mari segarkan jiwa kami dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat Tuhan. Oh, haleluya. Jesus. Ya Rama ya rawasik ya rawa ya rawa ya rawasikina ya Rama. Ya rawa ya rawasikina ya rawa ya rawa ya rawasyana ya Rama. Haleluya. Mari rasakan aliran surgawi mengalir saat ini. Mari rasakan kuasanya dinyatakan atas setiap kita. Kuasa kebangkitannya nyata saat ini. Percaya, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh, Kau berkuasa. Mari rasakan hadiratnya saat ini mengalir atas setiap rumah-rumah. Kuasa kebangkitannya saat ini dinyatakan. Engkau yang letih lesu dan beban berat, Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau yang sedang lemah, sakit saat ini, dengan kuasa kebangkitannya sembuh. Dengan bilur-bilurnya Engkau disembuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah buktikan kuasa-Mu. Engkau telah bangkit, Engkau hidup dan Engkau berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kina ya Ramo, Jesus. Mari aliri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Aliri kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kina ya rawasik ya rawa ya rawa ya rawa ya rawasik ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawasik. Sik ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawasik kina ya rawa ya rawa ya rawa. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu Tuhan. Hatiku merindukan-Mu, ku rindu, hanya Yesus
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan, rintangan, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu. Dengan mengadakan ibadah ini, kami percaya setiap orang yang mendengarkan, kerohaniannya akan bertumbuh, makin hari makin dewasa. Berikan kami hikmat, agar setiap firman yang disampaikan, yang mana adalah isi hati-Mu, bisa ditangkap oleh setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami mendengarkan firman, dan kami akan praktekkan di dalam kehidupan kami. Supaya setiap kami dibersihkan dari karakter-karakter yang tidak benar. Maka setiap hari pembentukan karakter melalui firman membuat kami menjadi dewasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami perkenanan demi perkenanan pada tahun ini. Saya percaya setiap saudara yang berdoa dengan doa yang benar, saya percaya pasti mengalami terobosan. Saya percaya bahwa firman itu hidup. Dan setiap firman yang kita ucapkan akan membangkitkan iman kita. Dan iman yang sebiji sesawi itu akan memindahkan gunung. Mari saudara, ucapkan firman dengan iman percaya. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang paling spesial, yaitu hari Paskah. Yang mana hari Paskah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Yang mana kita rayakan pada tanggal 17 April tahun 2022. Setelah kita mengalami begitu banyak rintangan tentang pandemi, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, dan diakhiri saudara dan saya menjadi pemenang. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Salib Kristus menyatukan dan menyelamatkan keluarga untuk hari Paskah ini. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 27. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang 13, saudara baca yang 14, kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-27. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah
yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semula itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 27, yang mana terjadilah sebuah kekacauan, sebuah kecemasan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pada mengalami kekhawatiran, ketakutan. Bahkan murid Yesus melarikan diri semuanya karena mereka sedang mengalami stres berat. Karena mereka melihat bahwa Yesus terpaku di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib. Dan mayoritas dari murid Tuhan Yesus meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang tidak mau mengaku Yesus sebagai gurunya. Dan yang sangat menyedihkan bahwa hanya beberapa murid yang setia mendampingi Yesus di saat Yesus mati di atas kayu salib. Di dalam bilangan yang sangat kecil mereka mendampingi Yesus yang menghadapi siksaan, yang menghadapi maut. Mereka bersedia mendampingi Yesus. Tapi mayoritas mereka meninggalkan Yesus di saat Yesus mengalami krisis, di saat Yesus mengalami penderitaan, di saat Yesus menghadapi maut. Dan inilah gambaran manusia, bahwa kesetiaan manusia itu tidak murni. Kesetiaan manusia itu mudah sekali, saudara, pudar. Manusia cenderung setia jika ada sesuatu yang menguntungkan dirinya. Orang dunia mengatakan ada gula, ada semut. Itulah yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Di saat-saat kita mengalami perkenanan, di saat-saat kami diberkati, semuanya datang pada kita. Tetapi di saat kita mengalami krisis, di saat kita mengalami persoalan, di saat kita mengalami masalah, semuanya pada melarikan diri, saudara. Inilah manusia. Petrus, saudara, murid pertama Tuhan Yesus. Dan dia mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Di saat-saat dia mengalami krisis, dia mengalami satu persoalan tentang ekonominya. Dia mengalami kerja keras dan dia banting tulang dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia mengalami kesulitan ekonomi dan dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Maka Yesus mengajak dia naik ke perahu bersama-sama. Yesus mengajar dia untuk beriman kepada Kristus. Maka Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di tempat kedalaman. Tetapi Petrus mengatakan, semalaman
aku banting tulang, aku kerja keras, aku tidak dapat apa-apa. Loh sekarang kok aku disuruh oleh seseorang yang tidak jelas pengalamannya. Untuk menebarkan di tempat kedalaman yang notabene tidak mungkin ada ikan. Tetapi Yesus membuktikan bahwa firman yang dia sampaikan itu hidup. Dibutuhkan iman percaya. Dan respon dari seorang Petrus itu luar biasa. Karena engkau yang menyuruh, aku akan tebarkan juga. Walaupun kemarin aku banting tulang, walaupun aku kerja keras, aku tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan jala itu. Dan akhirnya saudara, Yesus membuktikan dengan menebarkan jala di tempat kedalaman, maka Petrus mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Maka dia lewat dari krisis. Dia punya pengalaman pribadi. Inilah gambaran murid Yesus. Nah saudara, seperti Petrus ini dia melihat banyak mujizat. Tetapi di saat mengalami krisis, dia meninggalkan Yesus. Bahkan dia menyangkal Yesus. Demikian juga Andreas, saudara. Adalah sosok yang membawa anak kecil dengan membawa 5 roti 2 ikan. Mereka melihat begitu banyak orang yang harus diberi makan. Tapi dia tahu. Andreas punya pengalaman pribadi. Andreas diajarkan dan diuji oleh Yesus. Diajar untuk berkelompok. Dan mengucapkan syukur. Dan ambil langkah untuk membagikan 5 roti 2 ikan. Dan terjadilah pelipat gandaan. Inilah contoh-contoh murid Yesus. Yang hebat-hebat ini saudara. Ada lagi Matius. Pemungut cukai yang mendengar Yesus. Dia mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Dan Matius adalah salah satu murid Yesus yang mendampingi Yesus di saat penyiksaan. Dari Yerusalem sampai di Bukit Golgota dan sampai mati di atas kayu salib. Satu lagi Thomas. Thomas yang selalu melihat mujizat demi mujizat, dia tidak menerima kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Maka dia mengeluarkan statement saudara. Thomas katakan aku tidak akan percaya atas kebangkitan. Bila saya sendiri tidak mencucukkan jarinya. Atau jari saya di tangan Yesus yang berlobang paku. Yesus buktikan tiba-tiba saudara. Kamar yang sudah terkunci. Tiba-tiba muncul Yesus. Yesus panggil Thomas. Ambil tanganmu. Cucukkan tanganmu di telapakku. Maka pada waktu itu terjadi sebuah kegemparan saudara. Terjadi sebuah kegoncangan di Yerusalem. Bahwa murid-murid yang sudah punya pengalaman pribadi. Melihat kuasa mujizat Tuhan Yesus. Mereka bahkan bisa meninggalkan Yesus. Itulah manusia. Bila sesuatu yang merugikan manusia. Maka ia cenderung mengkhianati orang yang pernah menolongnya. Inilah saudara yang miris. Dan ini yang terjadi pada akhir zaman ini juga saudara. Berapa banyak orang Kristen yang selalu mempunyai kelumpuhan dalam iman. Karena mereka tidak mengalami dan tidak mengerti kuasa kebangkitan Kristus dari kematiannya. Saudara yang terkasih, kerap kali saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 24, begitu banyak murid-murid Yesus. Mayoritas mereka tidak
bisa menerima kuasa kebangkitan. Mereka nggak percaya. Seperti yang dilakukan oleh dua murid Yesus perjalanannya ke Emmaus. Dua murid ini saudara, dia pergi ke Emmaus, tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit, mati, bangkit pada hari ketiga. Dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kedua murid ini. Di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang. Alkitab mengatakan kedua murid ini tidak mengenal Kristus. Tidak mengenal Yesus sudah bangkit. Di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang. Dan Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka dengan muka muram. Mata rohani mereka terhalang sesuatu, saudara. Itu yang ditulis di dalam Lukas 24 ayat 16. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan apa yang menjadi penghalang bagi mereka kita akan belajar, saudara. Ada 5 penyebab yang menjadi penghalang mata rohani murid Yesus. Sehingga tidak menikmati kuasa kebangkitan. Yang pertama, saudara. Murid Yesus tenggelam di dalam kesedihan. Tenggelam di dalam kesedihan yang berlebihan. Orang yang tenggelam di dalam kesedihan yang berlebihan akan muncul putus asa. Mereka putus pengharapan. Mereka sudah tidak ada lagi pegangan. Pada kala awalnya mereka berharap Yesus yang bisa membebaskan mereka. Dengan kuasanya, dengan mujizatnya. Tetapi saudara, ternyata Yesus mati di atas kayu salib. Mereka sedih yang berlebihan dan putus asa, terlihat mukanya muram. Dan tanpa mereka sadari kalau mereka sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Yang mana sudah bangkit dari kematian. Mari kita baca di dalam Lukas 24 ayat 16 dan 17. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka berjumpa muka dan muka dengan Kristus. Yang mana sudah bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak mengenal. Karena mereka dihalangi oleh sesuatu. Yaitu kesedihan, putus asa yang berlebih-lebihan. Saya perlu sampaikan kepada saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kesedihan. Itu manusiawi. Mungkin saudara sedang stres. Itu manusiawi. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sehingga saudara mengasihani diri saudara. Saudara tidak akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Yang kedua. Tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Melainkan sebagai Nabi. Saya perlu sampaikan kepada saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan Nabi. Maka dari itu murid-murid tidak mengenal Yesus sebagai Allah. Atau Tuhan. Sehingga mengakibatkan pengakuan yang salah. Yaitu Yesus sebagai Nabi. Saudara, Yesus bukan Nabi. Tetapi Allah. Lukas 24 ayat 19 dikatakan demikian. Dan katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saya ulangi bahwa Yesus adalah Allah. Dia bukan nabi, saudara. Saya perlu sampaikan kepada saudara, semua nabi di dalam Alkitab mati, saudara. Ada kuburannya dan tidak pernah bangkit. Sebutan itu melekat dalam hati dan pikiran mereka. Dan tidak mengakui keahlahan Yesus. Yang menguasai murid-murid adalah kuasa kematian. Hati-hati saudara. Berapa banyak pada akhir zaman ini.
Kita selalu mengatakan dengan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Seolah-olah semuanya sudah selesai. Seolah-olah sudah tidak ada harapan. Seolah-olah sudah mati. Saudara, ucapan yang salah akan menghancurkan iman kita. Sehingga firman itu tidak bisa hidup. Yang ketiga, murid Yesus mempunyai pengharapan yang salah, saudara. Lukas 24 ayat 21 dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Bila manusia mempunyai pengharapan yang salah, maka pengharapan ini selalu mengarah pada kehendakan diri sendiri. Dan bertentangan dengan kehendakan Allah. Murid Yesus memang mengharapkan Yesus untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi bukan kepada Yesus sebagai Tuhan. Melainkan Yesus sebagai Nabi. Nabi hanya seorang manusia. Manusia pasti mati dan tidak kekal. Tapi Yesus, dia adalah seorang Allah. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, kita akan selamat. Maka dari itu, jangan mempunyai pengharapan yang salah kepada sesuatu yang tidak kekal, kepada nabi yang notabene pasti mati, saudara. Dan saudara pasti kecewa. Jangan berharap pada manusia, berharaplah kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang keempat, saudara. Murid Yesus memiliki kelambanan hati. Karena tidak pernah membaca kitab suci. Dan kitab Musa. Atau kitab nabi-nabi yang lain. Maka iman mereka mudah jatuh. Iman mereka rapuh. Sehingga mereka menjadi orang yang penuh dengan kebimbangan. Saudara yang terkasih. Banyak orang Kristen yang pada akhir zaman ini. Dia memang Kristen. Tapi dia tidak pernah praktek. Dia tidak pernah praktek firman. Firman yang dilakukan sehingga imannya tidak bertumbuh. Maka firman itu tidak mengakar dalam hidup mereka. Begitu mereka menghadapi persoalan. Begitu menghadapi masalah. Mereka bimbang. Mereka khawatir. Mereka takut. Mereka cemas. Dan itulah kegagalan kekristenan pada akhir zaman ini. Tidak satupun murid Yesus yang mau memperhatikan dan memahami firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus untuk dilakukan. Lukas 24 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Perhatikan saudara, di dalam ayat 25 ada teguran yang keras dari Tuhan Yesus. Lambannya hatimu. Saudara, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Grikanya, brados. Brados itu artinya saudara, orang yang mempunyai kelambatan di dalam memahami sesuatu saudara. Tidak memiliki kepekahan hati. Tidak mengenal secara pribadi apa yang menjadi kehendakan Tuhan. Atau dalam pikirannya selalu pikiran yang negatif. Hatinya tidak pernah aktif dan selalu pasif saudara. Hatinya nggak peka. Hatinya tidak mengenal. Karena tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hatinya lamban. Ada persoalan. Dia masih saja mempunyai kebodohan rohani. Orang yang bodoh rohani. Orang yang melihat. Mendengarkan firman Allah, dia tidak bisa respon. Karena hatinya lamban. Hatinya tidak aktif lagi. Tidak normal lagi. Secara rohani. Yang kelima. Murid Yesus terfokus oleh masalah yang dihadapi. Murid Yesus tertuju pada masalah kubur yang kosong. Dan yang diingat cuma masalah-masalah. Persoalan-persoalan. Berapa banyak saudara. Murid-murid Yesus menganggap bahwa kubur kosong, ada yang mengatakan kubur itu
mayat Yesus dicuri orang. Saudara, ada seorang murid Yesus, Tuhanku dicuri. Saudara, Tuhan tidak bisa dicuri. Tuhan itu yang berdaulat di atas kehidupan manusia, bahkan langit dan bumi. Mana mungkin Tuhan bisa dicuri? Murid Yesus tertuju pada kubur yang kosong, selalu pikirannya negatif, putus asa, sedih yang berlebih-lebihan. Murid Yesus tidak pernah ingat janji firman Tuhan. Padahal Yesus pernah katakan di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Saudara, seorang imam yang begitu hafal tentang kitab Taurat, saudara. Tetapi hatinya tetap lamban, saudara. Yesus mengatakan, bait Allah ini dalam 3 hari akan aku dirikan. Kalau pada awalnya bait Allah ini dirombak, diruntuhkan, aku bangun dalam waktu 3 hari. Respon dari para imam itu mengatakan, tidak mungkin aku bangun bangunan ini 40 tahun. 46 tahun bait Allah ini. Kamu mau bangun dalam 3 hari? Tidak mungkin. Karena apa? Ada kebodohan rohani. Yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuh ini adalah bait Allah. Dan bait Allah ini akan bangkit pada hari ketiga. Murid Yesus sudah diajar berulang-ulang. Tapi tetap mereka mempunyai kebodohan rohani. Murid tidak mengerti. Murid tidak memahami. Hanya sebatas dia tahu kulit, dia tahu mujizat. Banyak orang Kristen sekarang hanya lihat, waduh mujizat, waduh diberkati, waduh luar biasa. Tapi dia tidak mengakar kepada firman Allah. Saya setuju saudara diberkati. Saya setuju saudara mempunyai kekayaan. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama bicara tentang keselamatan. Mujizat yang paling dahsyat adalah keselamatan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, the greatest miracle is salvation. Mujizat yang paling besar adalah keselamatan, saudara. Apa gunanya kita punya harta segunung, tapi kita tidak selamat? Murid Yesus hanya tahu sebatas kulit. Mereka hanya tahu mujizat, mereka tahu luar biasa, mereka tahu hebat. Tetapi mereka tidak pernah memperhatikan firman Allah. Hari-hari ini, berapa banyak orang Kristen yang senang mendengarkan soal berkat. Dan mereka respon, mereka mengatakan dahsyat, berkat, berkat, berkat. Saya setuju, bagus. Tapi kalau hanya sekedar berkat. Dan saudara tidak mengenal cinta kasih Tuhan. Yang mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara terlalu murah mengenal Kristus. Setelah kematian Tuhan Yesus, maka terjadilah kebangunan rohani. Saudara, saya mau mengajak saudara, ada 4 langkah. Ada 4B, langkah rahasia. Murid Yesus. Sehingga terjadi kebangunan rohani secara massal di seluruh kota Yerusalem. Yang pertama, saudara, berdoa. Setelah mereka mengalami sebuah kekacauan, kegoncangan,
Maka Yesus membuktikan kepada mereka, dia sudah bangkit pada hari ketiga. Dan mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Maka mereka melakukan konsolidasi. Mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa. Maka murid Yesus sadar atas firman Tuhan bahwa bait Allah itu dibangun dalam waktu 3 hari. Jadi doa mereka kepada Kristus punya dasar. Yaitu dasar firman bait Allah dibongkar dalam waktu 3 hari bangkit. Itu tandanya Yesus membuktikan penjelmaan sebagai manusia yang dipenuhi dengan daging. Tapi dia bisa menguasai kedagingan. Dia bisa menguasai maut. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Yang kedua, yang kedua bertobat. Murid Yesus bertobat dengan hati yang dipenuhi dengan penyesalan atas kesalahannya. Mereka salah. Mereka tidak ngerti firman. Mereka tercerai-berai. Mereka sedih tanpa alasan. Mereka tidak didasari firman. Mereka bimbang. Mereka kacau. Mereka menyangkal Yesus. Mereka mengambil keputusan bertobat. Saudara. Setiap orang Kristen untuk menuju pada terobosan, saudara harus introspeksi dan bertobat. Dan setiap pertobatan itu akan mengubah masa depan saudara. Yang ketiga, saudara, bersatu dengan sesama murid. Bersatu untuk berdoa didasari kesehatian. Maka terjadilah lawatan Tuhan yang dahsyat. Saudara, kata bersatu itu sering kita dengar, tapi sulit dipraktekkan. Kesatuan itu bicara di dalam bahasa Grekanya homotomadon. Kesatuan itu artinya sejiwa, sepikir, seperasaan, sekehendak. Bagaimana kita menjadi orang yang berbeda-beda bisa mempunyai kesatuan? Ada perekatnya, yaitu firman. Ada perekatnya adalah kasih Kristus. Ada perekatnya kita kalau bersekutu ada hadirat Allah. Kesatuan itu dimulai dari mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria. Itulah gambaran. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan, dimulai dari Yerusalem saudara, yaitu rumah tangga saudara mempunyai kesatuan hati. Kalau rumah tangga mempunyai kesatuan hati dan saudara mengalami proses salib Kristus, saya percaya hadirat Allah hadir. Salib bicara tentang penyangkalan diri, salib bicara penyembelihan kedagingan kita, maka kita akan mengalami kuasa. Dengan penyaliban diri dengan puasa sehingga suasana hati kita tidak mudah terpancing. Oleh jerat individualisme, kita tidak terpancing lagi oleh keegoan dalam kehidupan rumah tangga kita, kedengkian, sakit hati, mudah bimbang, dan kedagingan. Penyaliban diri itu bicara tentang penyangkalan diri. Yesus mengatakan, jika engkau mau jadi muridku, sangkal dirimu setiap hari. Pikul salib setiap hari. Saudara dan saya, kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, menikmati kuasa kebangkitan Tuhan, introspeksi setiap hari. Sangkal dirimu. Dengan mengaku segala kesalahan saudara, bertobat. Saya percaya, setiap saudara mengaku dan insaf bertobat, masa depanmu akan cerah dan penuh harapan. Yang keempat, berbagi kepada sesama. Saudara, berapa banyak sering kita hidup di dalam keegoan. Semuanya untuk kita. Kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk anak kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita. Kita dapat berkat, kita hanya bagi kepada keluarga kita, family kita. Saya perlu sampaikan, berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada orang lemah, berbagi pada orang yang susah, itu sama saja saudara memberikan pertolongan pada Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sering menghadapi tantangan demi tantangan.
Saya perlu sampaikan saudara. Saudara lakukan, ada 4B saudara. Yang pertama saudara, berdoa. Setiap orang berdoa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Murid Yesus sadar atas firman Tuhan. Bahwa bait Allah itu dibangun pada waktu 3 hari. Saudara, tetapi dia sadar setelah persoalan terjadi saudara. Maka dari itu doa itu penting. Murid Yesus itu kurang doa. Mengapa? Yesus waktu di Taman Getsemani, dia nyampaikan kepada murid supaya mereka berdoa. Mereka belum 1 jam berdoa, mereka sudah tertidur. Artinya berdoa itu membangun hubungan dengan Allah untuk menarik hadiratnya supaya dia menunggal dengan kita, supaya kita mempunyai kekuatan yang baru. B yang kedua, bertobat. Banyak orang Kristen yang sulit bertobat. Bebal. Tidak pernah mengucapkan syukur. Dapat perkenanan, pertolongan dari Tuhan. Masih melakukan kesalahan yang sama. Masih melakukan lobang-lobang salah yang sama. Murid Yesus bertobat itu hanya diucapkan di mulut. Tetapi setelah dia mengalami teguran keras dari Allah, dia bertobat dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Orang yang bertobat dengan hati yang dipenuhi dengan penyesalan atas kesalahannya, pertobatan itu menjadi pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Insaf, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, saudara, bersatu dengan sesama. Kesatuan untuk berdoa didasari kesehatian. Setiap saudara kesehatian terjadi lawatan. Kesehatian itu pada saat itu murid itu dimulai dari Yerusalem. Mereka bersehati di kamar loteng. Mereka bersehati, mereka berdoa. Maka terjadilah satu lawatan Tuhan. Saya perlu sampaikan, hari-hari ini dimulai dari Yerusalem, yaitu keluarga kita. Kita harus bersatu dengan istri, anak, suami, orang tua, anak, cucu, menantu. Kita bersatu, bersehati. Kita membangun mesbah keluarga. Kita bersepakat berdoa di dalam pergumulannya. Saya percaya Tuhan akan melawat. Dan terjadilah kuasa mujizat. Yang keempat, saudara, berbagi kepada sesama. Tolonglah orang lemah. Setiap saudara menolong orang lemah, saudara melakukan Matius 25 ayat 35 sampai 40. Saya percaya jika saudara lakukan ini, ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Saudara yang terkasih, saya akan menyaksikan kuasa firman Tuhan. Berapa tahun yang lalu, saya berada di Singapura. Waktu itu salah satu teman saya, hamba Tuhan, minta tolong saya untuk melayani satu persekutuan yang kecil sekali. Pada waktu saya masuk di rumah itu adalah rumah apartemen. Tiba-tiba saudara, waktu saya menyembah, saya mendapatkan satu penglihatan, saudara. Setelah selesai, saya ngomong dengan pemilik apartemen itu. Ternyata bukan pemilik, dia hanya menyewa tempat itu. Lantas saya bicara, tempat ini milik kamu apa bukan? Saya kontrak. Percaya sama Tuhan. Saya tadi digerakkan Tuhan untuk menyampaikan kepadamu bahwa tempat ini akan jadi milikmu. Dia jawab, gak mungkin. Memang profesinya dia cukup bergengsi, saudara. Dia menjadi seorang pilot di Singapura yang dengan penerbangannya yang sangat bergengsi. Pilot dari SQ, saudara.
Lantas dia walaupun bagaimanapun saya tidak mungkin bisa beli karena apartemen ini mahal sekali. Tapi saya bilang diuji saja. Kalau Tuhan mau tinggal balik tangan. Ya Pak, ya Pak. Tapi secara logika nggak mungkin Pak. Bayaran saya ya untuk bayar itu ya tidak mungkin. Saya cukup, saya lebih. Tapi untuk beli rumah nggak cukup Pak, nggak mungkin. Saya bilang, firman kalau tidak dilakukan mati. Firman itu harus direspon. Dan saudara mulai mengaktifasikan imanmu dengan melakukan. Dia menangkap saudara. Satu hari saudara, ada satu dari keluarga-keluarga mereka berkumpul tiba-tiba saudara. Ini keluarga saudara, bisa mengucapkan kata-kata. Ayo kita bergotong royong membantu orang ini. Membantu pilot ini untuk membeli rumah. Saudara, tiba-tiba dia ditelepon. Tapi dia, masa sih? Gitu, saudara. Lantas saudara, kalau mau beli dia minta peneguhan. Ya rumah itu, karena hamba Tuhan ngomong rumah itu saudara. Apartemen itu, yang mahal itu. Tetapi di pihak yang developernya bilang, ini tidak dijual. Ya sudah saudara. Berarti dia hanya bisa kasih uang muka, setelah itu gak bisa apa-apa. Saudara tahu apa yang terjadi? Berapa minggu kemudian, developer itu mencari dia. Waktu dia terbang, dia turun, ditelepon. Dia bilang, iya ada apa? Kamu benar mau beli tempat ini? Benar. Kita jual dengan harga khusus. Dia pulang karena ada kesepakatan dengan istri, kesehatian, menarik hadirat Allah. Dan rumah itu dengan singkatnya dia beli. Dan pilot ini dia sudah nasar dia bilang. Kalau rumah itu sudah saya beli, saya mau bersaksi di gereja HOG. Dan berapa tahun yang lalu dia hadir, dia datang bersaksi atas kedahsyatan Tuhan. Saudara yang terkasih, firman itu hidup jika saudara aktifasikan. Selamat praktek firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian pula ia mengangkat cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pejamkan mata. Setiap saudara yang mendengarkan firman Allah, hati saudara tersentuh. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Dan setiap tangan yang terangkat katakan, aku berubah. Aku mau bertobat, aku akan tinggalkan dosaku. Aku akan melakukan firman Allah. Ampuni aku. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah melihat oleh kuasa Tuhan.
kasih Tuhan. Oleh darah Yesus engkau disucikan dan diampuni. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Setiap saudara mengangkat tangan, katakan, Tuhan, ini aku. Aku hari ini dengan mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku yakin aku menerima keselamatan. Dan aku bertobat, aku tinggalkan dosa. Dan aku bersedia untuk dibaptis. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Dan setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat untuk dimentori, untuk dibaptis. Dan sejak itu engkau menjadi anak Allah. Sejak hari ini engkau sudah mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari tiga, engkau menerima keselamatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani.
bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, ini tugas kami. Na 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 na, haleluya, ini tugas kami. Na 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 na, haleluya, ini tugas kami. Na 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 na, haleluya, ini tugas kami. Haleluya, ini tugas kami. Na 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 na, haleluya, ini tugas kami. Haleluya, ini tugas kami. Na 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 na, haleluya, ini tugas kami. Thought I'd never see the love we had. Since the world is wrong, that's all we had. Gotta see you crying over madness, but you still feel on taking chances for me. Taking the fall, it's all for me, for me. Never let me in misery, for me. So I still fall into your arms When the world stands still, oh, you keep my soul. There's no love like this, there's no love like this. You keep my soul. There's no love like this, never ending. Your love never let me go. 1, 2, 1, 2, 3, go. Never gonna leave my head. Everybody says love is dead. It will never come to show till you never let me go. Keep me running in my head. I chase your ways there. When all is fell, your love surrounds me. It's everlasting, never ending. for me. Taking a fall, it's all for me. Never let me in misery. So I still fall into your arms when the world stands still. This lonely
drives you mad comes to mind. Take me back, pour down your love like no other. You rise above. Can you tell the radio there's no other love like I know? Jesus, you bring back my soul like no other love I know. Love that hits in a can of gold. No richness can ever buy my soul. And your love can restore the world. Universal peace that have so good. Come back, as we gone sad. When you take turns for the words, you're changing the sadness to gladness. And all I have to say with you, Lord, is the best time ever, best time ever. Please don't let it give it my soul. When you take control, when you love like this, your selfless love will never let me fall. Show me all the wonder when you love like this. You give it all for us to magnify your unbreakable, undeniable. The selfish love we had for far too long. I need you here all along. You give my soul. There's no love like this. There's no love like this. So you keep my soul. There's no love like this. There's no love like your love never let me go. You still love me. You still love me. You still love me. Love like this. Love like this. I'll be fine with a love like this. Love like this. I'll be fine with a love like this. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Buat kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Buat kebenaran yang sudah kami terima Tuhan. Kau memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan Kau mau buat kami lebih lagi Tuhan mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengembalikan urapan yang baru. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati kesehatannya, Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kami percaya apa saja yang dikerjakan oleh tangannya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kami memberi dengan sukacita hanya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623.
Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, HOG Kids akan mengadakan Pasca Sekolah Minggu loh. Ingat dan catat ya tanggal dan harinya. Di hari Sabtu tanggal 23 April 2022, jamnya jam 4 sore. Temanya adalah Transform the Generation, yang artinya kita harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Jangan lupa ya adik-adik tetap mengikuti prosedur ibadah, yaitu yang pertama, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu yang kedua, sudah menerima vaksin minimal 1 kali. Dan yang terakhir, mengikuti protokol kesehatan dari awal sampai akhir ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita perlu kasih Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan itu cukup buat kita. Dengan kasih Tuhan kita sanggup melalui setiap badai cobaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku coba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Buatku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is enough. Amin. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Sadarkan kami, sadarkan aku, Kau yang membuat kami mampu, buatku mampu. Amin. Kau tarik aku dari hampaku. Tak kusangka Kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka Kau yang kembali, Kau buatku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Your love is enough. I need your love, benar Tuhan. Kasih-Mu itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Yes, I need your love, I need your love is enough. Sekali lagi. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is your love is enough.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.